Sekarang TikTok, video pendek, dan algoritma TikTok menemukan terobosan baru supaya orang-orang lebih lengket lagi dibanding hanya menjadi sebagai news outlet, hanya sebagai echo chamber. Ternyata TikTok sudah mengetahui lagi, udah menemukan terobosan apa yang bikin orang kecanduan banget. Dan itu ternyata nggak harus membuat orang merasa benar. Apa itu? Yaitu video-video yang bisa memberikan kamu dopamin, yang walaupun sama sekali tidak relevan dengan kehidupanmu, sama sekali tidak penting, tapi video itu bisa membuat kamu fokus selama 8-15 detik. Dan ternyata video-video yang banyak muncul akhirnya video-video lucu, video-video tentang hal-hal yang menakjubkan, bahkan yang sangat amazing lagi, video soal alat, mesin yang bisa menekan alat objek lain lalu dipecahkan dan menjadi secara visual itu membuat kamu wow keren ya, ternyata kalau ini dihancurin, menghancurkan handphone, menghancurkan bola-bola warna, menghancurkan bola bowling pakai mesin penekan itu dulu sering tuh muncul di YouTube dan di TikTok dan sebagainya. Nah, dari perkembangan itu, dari lahirnya algoritma TikTok yang baru, sebuah perhitungan kalkulasi sistem yang baru, dia benar-benar menemukan bahwa otak manusia tidak butuh pertemanan dalam hal untuk bikin mereka ketagihan ya, tidak butuh merasa benar, mereka hanya butuh video yang bisa grab their attention. Yang penting adalah mendapatkan attention mereka dan sebisa mungkin ditonton sampai akhir. Sehingga algoritma TikTok berkembang untuk membuat sistem yang baru, gimana caranya orang-orang mulai berlomba-lomba untuk membuat video yang tidak peduli relevan atau tidak, penting atau tidak, kamu suka atau tidak, selama video itu benar-benar bisa grab your attention dan video itu ditonton sampai akhir, maka video tersebut akan semakin mudah untuk muncul ke lebih banyak page di orang lain melalui fitur For Your Page. Dari situ, pengguna sosial media, creator di sosial media, Instagram Reels maupun TikTok mulai menyadari ternyata ada yang bikin videoku bisa ditonton sampai akhir walaupun tidak punya substansi, walaupun tidak punya hal-hal yang penting, walaupun tidak punya nilai. Yang penting adalah clickbait. Yang penting adalah 3 detik pertama. Yang penting adalah video ini secara umum bisa menangkap dan mengikat atensimu, maka aku akan buat. Nah, konsekuensinya adalah creator-creator berlomba-lomba untuk menciptakan konten yang penting bisa menangkap atensimu. And they start to learn. Bahkan ada content creator yang menjadi suhu soal menangkap atensi dari audiens. Jadi ada orang yang menjual kemampuan mereka dalam kecepatan mereka memahami algoritma sehingga mereka memberikan produk dalam bentuk jasa, saran kepada creator-creator untuk membuat konten yang ditonton lebih banyak orang. Melalui apa bisa ditonton lebih banyak orang? Kontenmu harus ditonton sampai habis. Dia akan ngajarin cara bikin clickbait, dia akan ngajarin cara bikin thumbnail, dia akan ngajarin cara bikin videomu itu ditonton sampai habis melalui storytelling kayak, melalui apa kayak, melalui curhat dadakan kayak, apa kayak. Dan di situ yang bikin aku, well, I'm quitting TikTok. Aku waktu itu sempat install TikTok, sempat pingin main. No. Aku nggak suka dengan cara kayak gini. Ini apa sih? Di titik ini, dengan memahami algoritma ini, aku sudah final bahwa I don't want this. Kalau emang orang-orang itu lebih menikmati video-video pendek yang non-substansial, yang tidak merubah apapun dalam hidupnya, tidak sama sekali tidak berguna untuk mereka, and they love it, sudah aku putuskan bahwa let them enjoy their life. Ngapain aku berusaha untuk ngasih edukasi dalam video singkat? Enggak. Karena aku tahu apa dampaknya kepada otakku. So, and that being said, aku memutuskan bahwa ternyata sekarang sosial media, terutama di beberapa fitur tertentu ya, tidak semuanya, itu ternyata didesain untuk menjadi time waster apps. Mereka sudah bukan lagi social media apps. Mereka benar-benar menjadi time waster apps. Dimana ketika kamu buka Instagrammu, satu kali aja, maka mereka akan berusaha menyodorkan konten yang paling banyak telah berhasil mengambil atensi orang, dan itu dikasih kamu. Dengan harapan kamu juga terambil atensimu. Setelah satu video, kamu akan scroll ke video berikutnya, video yang juga telah berhasil mendapatkan semua atensi orang banyak. Makanya video-video yang muncul di FYP itu akhirnya benar-benar video yang semuanya sangat sulit untuk kamu tinggalkan. Sangat sulit untuk kamu bangun dan kamu tutup handphonemu. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kamu kehilangan banyak waktu. Nah, teman-teman, di konten ini nggak berhenti sampai situ. Aku ingin menjelaskan juga supaya kamu benar-benar paham betapa bahayanya hidup di era informasi teknologi yang luar biasa gelap ini. Ada orang yang bilang bahwa sekarang adalah the dark age of digital era atau digital dark age saat ini tuh. And I'm quite agree with that.
Alih-alih dengan kita bisa membaca banyak buku gratis yang mengembangkan pikiran kita, kita bisa banyak nonton video komprehensif soal gimana kita harusnya hidup, gimana kita meningkatkan kemampuan kita. Alih-alih kita sibuk menonton itu, ternyata otak kita nggak mampu mengatasi godaan-godaan dari konten attention grabber tersebut. Attention grabber yang ada di mana-mana. Kamu buka YouTube, semua adalah attention grabber. Dengan kehebatan creator tersebut menciptakan konten untuk menarik atensimu, kemungkinan besar kamu gagal. So, let's continue. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Internet dengan segala kecanggihannya dan semua fasilitas yang diberikan ke kita secara gratis memiliki harga yang harus kita bayar, yaitu melewati berbagai banyak rintangan konten-konten yang berusaha untuk mendapatkan atensi kita. Dan semakin kita gagal dalam mengatasi godaan attention grabber konten ini, kita akan semakin banyak membuang waktu dan semakin tersesat akan apa yang dari apa yang benar-benar kita inginkan. So, teman-teman, seperti yang kamu tahu dan kamu